wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam dirikanlah ibadah sunnah penambah bagimu, asa dipastikan. Asa itu artinya mudah-mudahan, tapi karena Allah yang berfirman jadi artinya apa? Dipastikan. Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Tuhanmu akan memberikan kedudukan terpuji untukmu. Apalagi orang sekarang nih lagi pada ketakutan masalah kesehatan, takut penyakit. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. جعلنا الله وإياكم من المتقين آمين يا رب العالمين. Segenap para hadirin dan hadirat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga, untuk akhwat calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kisah Nabiullah Daud alaihi wa ala nabiyina afdalus salat wassalam. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, Allah mengkaruniakan kepadanya kesemangatan beribadah, kesemangatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Shad, urutan ke-38 ya di dalam Al-Quran. Allah berfirman di ayat 17, Isbir ala ma yaquluna, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk sabar terhadap cacian, makian, hinaan ketika berdakwah di jalan Allah. Isbir ala ma yaquluna. Dan kita sebagai pendakwah jangan mencaci, jangan memaki. Dulu kisahnya Nabiullah Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salat wassalam pernah sering dicaci sama satu orang begitu, difitnah, dihina, tapi beliau tidak pernah membalas hinaan itu, tidak keluar dari kata-kata Sayyiduna Isa melainkan perkataan yang baik. Akhirnya
murid-muridnya Nabiullah Isa bilang, ini orang sudah keterlaluan caciannya. Masa engkau masih bicaranya baik terus sama dia? Kata Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, kalimat cacian itu tidak ada dalam hatiku. Jadi gimana mau keluarkan, ya di dalam hatinya udah kagak ada. Kalimat thayyibah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita kalimat thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Orang dulu kalau marah sama anaknya tetap yang keluar kalimat thayyibah. Allah yahdik. Marah nih, Allah yahdik. Apa Allah yahdik artinya? Semoga Allah memberi kamu hidayah. Allah yahfad. Semoga Allah menjaga. Marahnya doa. Isbir ala ma yaquluna. Kemudian Allah katakan wadhkur abdana Dawud dzal ayyid. Dan ingatlah tentang hamba kami, maksudnya hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, Dawud, yang bernama Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam, yang kita sudah kisahkan beberapa pertemuan sebelumnya. Beliau diberikan dua kemuliaan oleh Allah. Kemuliaan sebagai nabi, sebagai rasul, utusan Allah, dan diberikan tahta kerajaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kayak gini-gini kita nggak usah cari. Begitu Allah kasih amanah, jalani dengan baik, jangan dicari. Dulu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dipilih oleh Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah selanjutnya. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar sudah merasakan dekat kepada ajalnya. Dia tanya dengan banyak sahabat tentang Sayyidina Umar, dan mereka banyak menyerahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar umumkan, nanti kalau saya nggak ada umur, yang jadi khalifah selanjutnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar waktu diumumkan itu sedang tidak ada di Madinah. Waktu kembali beliau dengar dari banyak orang, khalifah udah putuskan antum khalifah nanti kalau beliau nggak ada usia, kalau beliau kembali ke rahmat Allah. Datang ke Sayyidina Abu Bakar, nangis-nangis, dikasih jabatan khalifah nangis. Akhirul zaman orang berebut mau jabatan. Ini dulu nangis, dikasih jabatan nangis. Ya Khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong dicabut apa yang kamu katakan tadi. Pilih siapa saja dan aku siap mendampingi khalifah itu. Maksud Sayyidina Umar siap, pilih yang lain selain ana. Ana siap mendampingi dengan setia khalifah itu. Udah. Terus kenapa engkau memilihku? Aku ini nggak sanggup. Aku ini nggak layak. Apa kata Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kamu kupilih karena kamu tidak mau dipilih. Kamu kupilih karena kamu tidak mau dipilih, tapi kamu layak untuk menjadi pemimpin, maka dijadiin.
Qulillahumma malikal mulki. Makanya waktu kejadian Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang ke negeri Syam waktu sudah dikuasai kaum muslimin, waktu itu beliau datang ke Damaskus, didampingi diantaranya ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Amr ibn al-As radhiyallahu an. Waktu Sayyidina Umar datang ke Damaskus, Sayyidina Umar sempat berhenti kayak melihat keadaan kota begitu, kayak merenung sejenak. Terus kata Amr ibn al-As radhiyallahu an, ya Amirul Mukminin. Nah, beliau pertama orang dipanggil siapa? Amirul Mukminin. Sebelumnya khalifah kan? Sayyidina Abu Bakar itu dipanggil apa? Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pas Sayyidina Umar dipanggilnya Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Kenapa tidak dipanggil khalifah? Beliau khalifah, tapi kalau dipanggil khalifah mesti dua kali khalifahnya. Khalifati Rasulillah, karena kan beliau khalifahnya Sayyidina Abu Bakar. Khalifati Rasulillah. Nanti bakalan panjang. Sayyidina Utsman bakalan dipanggil apa? Khalifati Rasulillah. Nah, waktu di zaman Sayyidina Umar ada riwayat, ada orang manggil beliau Amirul Mukminin, dan banyak disetujui oleh para sahabatnya, dan beliau juga menyetujuinya. Antumul mu'minun wa ana amirukum. Ada perkataan Sayyidina Umar begitu. Kalian adalah kaum mukminin dan aku adalah amir kalian. Maka disebutlah dengan sebutan Amirul Mukminin. Akhirnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan selanjutnya dipanggilnya Amirul Mukminin begitu. Ya salam, ente bilang ya salam ente. Ojo menengah ya apa iki. Sampai di mana tadi? Sayyidina Umar merenung pas sampai Damaskus, kayak melihat sesuatu yang pernah dia lihat dahulu kala gitu. Karena dulu Sayyidina Umar itu waktu masa belum beliau menjadi muslim, waktu masa-masa beliau belum jadi muslim, beliau pernah dagang ke Damaskus itu sama orang Quraisy. Waktu beliau dagang dulu, negeri Syam masih dikuasai siapa itu? Dikuasai Romawi. Kurang dianggap orang Arab. Romawi yang masih menguasai negeri Syam, menjajah negeri Syam waktu itu. Akhirnya waktu Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin dan menguasai negeri Syam, katanya Amr ibn al-As, sepertinya engkau mengingat masa lalumu ya Amirul Mukminin, katanya. Maksudnya ente kayak ngelihat video zaman dulu nih, ente masih datang jadi pedagang biasa, datang ke sini, sekarang ente datang sebagai amir mereka. Syuf, ini contoh baik buat kita. Beliau langsung menyampaikan firman Allah. Beliau katakan gini, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini sahabat ini keistimewaannya di situ para hadirin. Jadi setiap mengomentari keadaan itu pakai apa? Firman Allah yang dipakai, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipakai. Jadi menghadapi keadaan itu pakai firman Allah, pakai sabda Rasulullah, jadi aman. Itu. La ilaha illallah. Kalau kita kebanyakan pakai otak kita, bukan otak kita. Naam. Ya salam ente, ya salam. Nah, misalnya ada ente lagi makan sama keluarga, mungkin makanannya lagi enak, anak ente sampai lupa, makannya keasikan, atau ente sendiri makannya jadi kebanyakan melampaui batas, itu kan zolimin perut ente kan, ente manjain lidah tapi zolimin apa?
zalimin perut, zalimin pencernaan. Kalau ente banyak tahu ayat-ayat Allah, kan ente akan bilang, kulu washrabu walah tusrifu, kan gitu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan, kan gitu. Jadi kan kita bisa nasihatin diri kita. Ya salam ente, ya salam. Yang penting itu menghafal ayat-ayat Quran dan antum pahami maknanya, dipakai buat hidup. Bukan banyak-banyakan hafal tapi gak paham. Hah? Ya salam, ya salam. Kita lagi kelewat batas nih. Pagi nonton film, siang nonton film, sore main game. Waduh. Bacain ke diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi sadar lagi kita, nggak lalaikan waktu gitu loh. Ayat Quran kan petunjuk, kudu dipakai terus sebagai nasihat hidup. Qulillahumma malikal mulki, Allah yang memberikan tahta kerajaan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah yang bisa mencabut, Allah yang bisa mencabut tahta dari siapa yang Allah kehendaki. Hatta jutaan orang mau dukung dia, Allah bilang selesai. Allah bisa muliakan orang dan Allah bisa juga menghinakan. Makanya dekatkan diri kepada siapa? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibna Adam, la takhafanna min dhi sultan ma dama sultani baqiya wa sultani la yanfadhu abada. Hai manusia, janganlah sekali-kali kamu takut dengan mereka yang memiliki jabatan. Selama, kata Allah, selama aku, katanya Allah nih, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, selama aku, kata Allah, yang kau sembah punya jabatan sebagai Tuhan, dan jabatanku, kata Allah, sebagai Tuhan tidak akan pensiun selama-lamanya, gak bakal habis. Minta perlindungan sama Allah, jangan sama yang lain. Fallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ayo semua katakan, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wadhkur abdana Ayyub. Mohon maaf. Wadhkur abdana Daud. Bukan Ayyub. Wadhkur abdana Daud Dzal Ayyid. Nabi Daud, kata Allah, mempunyai kekuatan. Ditafsirkan kekuatan di sini adalah kekuatan dalam mengabdi kepada Allah. Kekuatan dalam mengabdi kepada Allah, kekuatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Masya Allah. Beliau adalah orang yang rajin bangun malam. Dan beliau diantaranya orang yang rajin puasa. Ahabbus salah ilallah salah Daud, wa ahabbus siyam ilallah siyam Daud. Kana yanam nisfal lail wa yaqum thuluthahu wa yanam sulusahu wa kana yasum yawman wa yuftiru yawman, muttafaqun alaih. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihi salatu wasallam, dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Nabi Daud. Beliau tidur separuh malam, lalu salat sepertiganya, kemudian tidur seperenamnya, dan beliau berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari. Alaihi wa ala nabiyina afdhalus shalah wassalam. Jadi kita harus rajin bangun malam.
Harus rajin bangun malam. Ya salam, ya salam. Ini tiap malam pada bangun nggak nih? Hah? Mulai ini malam bangun malam nih. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam dirikanlah ibadah sunnah penambah bagimu. Asa dipastikan. Asa itu artinya mudah-mudahan. Tapi karena Allah yang berfirman jadi artinya apa? Dipastikan. Ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuhanmu akan memberikan kedudukan terpuji untukmu. Apalagi orang sekarang nih lagi pada ketakutan masalah kesehatan, takut penyakit. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin.